Audio Jungle. Seorang warga di perumahan Bukit Palem Hijau berinisial S terpapar COVID-19 pada tanggal 9 Juni 2021. Korban terpapar saat sedang bertugas sebagai petugas kesehatan di Rumah Sakit Abdul Muluk, Lampung. Hingga saat ini, korban masih menjalani isolasi mandiri namun tetap dipantau oleh petugas kesehatan. Banyaknya rumor yang beredar di masyarakat membuat segelintir masyarakat merasa khawatir. Namun di sisi lain, banyak juga masyarakat yang membantu dan memberikan support untuk korban. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber tetangga dari Bu Sri selaku Mama Satria. Gimana tuh menurut Tante kejadian yang terjadi saat ini? Awalnya itu kan emang nggak tahu, kami nggak lama itu Ibu Srinya langsung yang bersangkutan nelpon saya sekitar habis maghrib, memberitahu bahwa anak-anak jangan main dulu karena dinyatakan dia positif COVID. Lalu setelah Bu Sri mengkonfirmasi itu tetangga-tetangga sekitar sempat panik gak sih? Enggak, karena kan posisinya Bu Sri ngasih tahu tuh kan habis maghrib malam. Nah besoknya baru karena Pak RT yang nge-share ke grup. Ini nggak sih Teh kira-kira kalau tetangga sekitar kan nggak panik gitu ya. Kalau dari Tante sendiri kan karena Tante sedang hamil, pendapat Tante gimana? Apa Tante udah antisipasi atau gimana? Ya paling anak-anak sama kita pribadi paling isolasi mandiri masing-masing aja, karena kan gimana-gimana kita satu blok. Tapi kan besoknya tuh langsung dibawa ke rumah sakit karena kan beliau orang Rumah Sakit Abdul Muluk. Berarti itu kejadiannya istri dari Pak Dalio itu kejadiannya dia terpapar saat dia lagi tugas ya Teh ya? Lagi tugas. Oke. Terima kasih Teh. Sama-sama. Ya. Baik. Selanjutnya kami akan menanyakan langsung kepada narasumber yang kedua yaitu Bapak Barus Putra selaku Ketua RT di Perumahan Bukit Palem Hijau. Sekarang saya sudah berada di depan narasumber kedua yaitu Ketua RT Perumahan Bukit Palem Hijau, Bapak Barus Putra. Ini Pak, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai kasus yang menimpa salah satu anggota keluarga di Perumahan Bukit Palem Hijau ini? Kronologisnya ya? Iya. Ya. Jadi kronologisnya itu keluarganya Pak Dalio itu kan istrinya bekerja di Rumah Sakit Abdul Muluk. Di sana dia bekerja sebagai administrasinya. Tapi administrasi untuk poli Rumah Sakit Abdul Muluk. Nah, karena dia selalu meriksa dan mondar-mandirnya memang di rumah sakit, nah itu dia secara nggak langsung terkena papar COVID-19 itu. Nah waktu dia merasa kena COVID itu dalam sehari belum terasa, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian baru ada gejala kayak panas dingin, ada pilek-pilek. Diperiksalah sama dia di Rumah Sakit Abdul Muluk itulah. Nah langsung dites. Nah dia bilang itu ternyata terpapar COVID yang pertama tes itu kan. Nah dari situ keluarganya Pak Dalio-nya langsung laporan ke kita, ke Ketua RT. Dari sana saya bilang sama Pak Dalio kalau begitu langsung isolasi mandiri aja Pak, karena kebetulan saya sudah dibekali dari kelurahan, kita punya namanya Satgas COVID untuk tingkat RT dan kelurahan. Saya langsung koordinasi, tanya sama Puskes Campang Raya, kita menghubungi kepala puskesnya, Dr. Nopi, terus menginstruksikan seperti itu, isolasi mandiri dulu. Nanti besok kita langsung adakan kunjungan untuk melihat keluarganya Pak Dalio. Nah, jadi dari situ setelah dia isolasi, dia mengikuti anjuran. Nah, untuk selama isolasi 14 hari ini otomatis kan dia harus kita tetap
untuk makan minumnya pun kita harus bantu karena dia nggak bisa berkeliaran keluar. Nah di situ karena kita warga perumahan ini ada WA grupnya, di situ saya WA, saya mohon bantuannya kepada seluruh warga perumahan Palem Hijau supaya bisa bantu Pak Dalio untuk menyediakan sembakonya. Lalu bagaimana sih Pak respon tetangga sekitar? Kan tadi kan banyak yang positif ya, banyak yang ngasih sembako dan perlengkapan yang lainnya. Kira-kira ada nggak sih Pak masyarakat atau tetangga sekitar yang takut dan justru malah acuh gitu Pak terhadap korban? Ya sebenarnya kalau untuk warga di perumahan Palem Hijau kalau takut itu normal ya, karena memang yang namanya virus itu kan ada rasa khawatir itu, mereka juga biasa dapat informasi baik dari WA ataupun dari medsos ataupun dari informasi dari televisi. Ya memang untuk kekhawatiran atau takut itu pasti ada, tapi untuk tahun kedua ini tidak terlalu heboh, tidak terlalu untuk takutnya itu berlebihan gitu. Nah mungkin mereka sudah ada program pemerintah yang vaksin nasional itu, jadi mereka merasa sudah ini kita udah vaksin, jadi mungkin tingkat kepercayaan atau kekebalan dari imunnya itu udah bisa nimbulkan kepercayaan diri, istilahnya seperti itu, walaupun sebenarnya tetap harus mematuhi protokol kesehatannya. Baik, saya selaku reporter pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.